Oke, halo teman-teman, welcome back di channel YouTube Lola Valina. Jadi beberapa minggu yang lalu kita tuh sempat pergi staycation ke Bandung, 4 keluarga, nginep 1 malam aja di hotel. Aku lupa nama hotelnya, pokoknya di daerah Maja House di Sersan Bajuri situ teman-teman. Nama hotelnya ini nih, aku kasih lihat fotonya aja. Jadi seperti biasa kita berangkat dari Jakarta pagi-pagi karena kebetulan waktu pas kemarin kita pergi itu di akhir pekan teman-teman, jadi takut macet kan. Jadi kita berangkat pagi, kita sampai di Bandung tuh kurang lebih sekitar jam 8 atau setengah 9. Tadinya kita mau sarapan di Gempol, di daerah Pasar Gempol situ, cuman karena akhir pekan rame banget, jadi akhirnya kita pindah tempat dan kita tuh datang ke salah satu tempat, aku lupa nama daerahnya tapi dulu tuh sering kesana juga gitu. Ada Jonas Foto kalau nggak salah di sisi hooknya. Terus di situ kita makan sandwich, namanya itu tuh Mom's Bakery kalau nggak salah. Mom's Bakery bukan ya? Yes, betul. Ya betul, namanya Mom's Bakery. Kurang lebih seperti Subway gitulah teman-teman. Jadi kita bisa pilih rotinya, habis itu kita bisa pilih proteinnya, tipe-tipe rotinya juga beragam. Kita bisa pilih, terusnya nanti di serving sama mereka, di toast sama mereka. Kita bisa pesan kopi dan di bagian pojok sana tuh juga ada kayak roti-roti gitulah, kayak roti kopi, roti coklat, roti isi daging, atau mungkin kalian suka apa sih itu namanya? Yang kayak pie ada bayamnya gitulah. Aduh, aku jadi lupa namanya. Ya pokoknya yang kayak gitu-gituan adalah teman-teman. Ada kopi juga, ada tea juga, ada minuman-minuman. Jadi dan pas kita datang tuh juga cukup ramai. Jadi kayak mungkin memang jadi memang kayaknya tempat yang cukup digemari oleh orang Bandung atau mungkin wisatawan seperti kita untuk sarapan. Selesai dari Mom's Bakery, kita pergi ke daerah Dago, kita mampir ke Vilo Gelato teman-teman. Selalu menyenangkan sih datang ke daerah Dago ya secara khusus. Karena banyak pohon, rimbun, dan si Vilo Gelato ini juga kayak settingnya bagus aja gitu. Banyak pepohonan, terus ada rumah pohonnya juga bahkan, dan ada kayak lapangan yang cukup luas, jadi ya anak-anak bisa main ayunan. Dan entah kenapa ya aku tuh selalu seneng kalau ke Bandung karena adem. Padahal waktu kita ke Vilo tuh sekitar jam 11 kalau nggak salah, tapi tetap dingin sih. Aku nggak tahu ya, buat orang Bandung mungkin ngerasa Bandung sekarang lebih panas gitu, tapi buat kita yang di Jakarta yang belakangan jarang hujan dan panas banget, bahkan bisa sampai 40 derajat, siang-siang di Vilo Gelato di daerah Dago tuh sesuatu yang menyenangkan sih, adem, sejuk gitu kan. Selesai dari Vilo Gelato, kita sempat makan siang, habis itu kita baru menuju ke hotel untuk check-in. Jadi hotelnya ini tuh ada di daerah Maja House itu teman-teman, di daerah Sersan Bajuri. Menariknya itu tuh dia tuh ada si playground sama si kolam renang yang dikelilingi sama pasir gitu teman-teman. Jadi kayaknya menurut aku kayaknya itu yang bikin akhirnya kita semua tuh mau nginep di situ gitu, karena kan kita ada anak-anak. Jadi kita berasa kayaknya mereka pasti akan happy sih untuk ada di situ gitu, karena ya syarat utamanya satu ya harus ada kolam renang, dan kebetulan di situ pun juga sebelah kolam renangnya ada area playground gitu dan dikelilingi sama si pasir-pasir. Jadi ya experience yang menyenangkan aja sih, bukan di pantai tapi di gunung tapi ada pasir seperti di pantai gitu. Habis itu kita check in teman-teman. Nah ini aku mau coba kasih lihat ke kalian kamarnya seperti apa teman-teman. Yes! Sekilas lihat sih kayaknya bukan hotel yang terbilang baru, dan di setiap kamar itu tuh ada nama-namanya teman-teman. Jadi aku coba masuk ke salah satu kamar,
dekorasi dan konsep dari si kamar itu beda-beda. Jadi amenities-nya sama ya. Jadi misalnya ada yang punya kamar mandi, ada juga yang punya bathtub, dan ada yang kasurnya single, ada yang kasurnya double. Tapi konsep dekorasinya itu beda-beda gitu. Ada yang lantainya kayu, tapi ada yang lantainya tegel, ada yang lantainya keramik. Jadi beda-beda konsepnya. Masing-masing kamar punya tema-temanya. Area publiknya juga menarik, koridornya terbuka. Ada banyak spot-spot yang mungkin menarik buat kalian bisa foto-foto. Area tangganya juga menarik, kalau sore-sore itu dapat bayangan, jadi kayak puitis aja gitu di bagian tangganya gitu, karena ada bayangan, karena dia kan bagian tangganya itu tuh ada, kita bilangnya ada rooster atau kerawang gitu teman-teman, jadi sinar matahari itu masuk dikit-dikit ke situ dan kayak menciptakan bayangan, jadi menarik. Selesai check-in, selesai beres-beres, habis itu acara dilanjutkan dengan berenang. Lanjut di makan malam, kita tadi rencana mau turun ke pusat kota, cuman ternyata macet. Jadi akhirnya kita makan di daerah-daerah atas aja teman-teman. Akhirnya kita pilih Kampung Daun. Aku tuh udah lama banget ya nggak ke Kampung Daun ya, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun gitu. Pas kita sampai di Kampung Daun tuh aku pribadi sih cukup kaget teman-teman, karena ternyata tempatnya masih bagus gitu, bahkan seingat aku lebih bagus dibandingkan dulu gitu. Yes! Pencahayaannya bagus gitu, jadi yang aku tahu kan memang ruang terbuka, banyak saung-saung, banyak pohon-pohon gitu kan. Di bayangan aku tuh malam-malam pasti kan kayak gelap-gelap, menyeramkan gitu kan. Tapi ternyata tuh sepertinya dirawat dengan baik gitu, lampunya terang banget, terus ya berasa seru aja sih pas malam-malam kesana gitu, nggak berasa kayak gelap dan menyeramkan gitu, tapi justru di setiap sudut diterangin gitu, bahkan ada yang agak jauh pohonnya tuh lampunya dipasang kayak warna-warni gitu, jadi ya pengalaman yang menyenangkan sih pergi ke Kampung Daun. Kemudian besok paginya kita sarapan, waktu pas kemarin sih nggak ada minimum packs ya, jadi ya aku, istri, sama 2 anak tuh ya bisa masuk aja makan ke area breakfastnya gitu. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita mau sarapan di hotel ini. Aku kasih lihat ke kalian ya sarapannya seperti apa. Seperti hotel-hotel pada umumnya teman-teman, ada beberapa station, ada kayak mie, ada station roti, ada kopi, ada gorengan-gorengan, ada jamu-jamuan, ada kuah-kuahan, ada bakso kalau nggak salah, ada mie, ada nasi goreng, ada telur. Jadi kalian bisa pilih, makan sepuasnya, yang penting dihabiskan. Nah, selesai sarapan, abis itu kita lanjut berenang. Dan setelah berenang nih ada satu kejadian yang sebenarnya sih kalau dipikir-pikir bikin kesel sih ya harusnya. Karena di hotel kita, di gedung hotel kita itu tuh akses airnya tuh ada masalah gitu. Jadi akhirnya kita selesai berenang tapi nggak bisa mandi gitu karena airnya nggak ada. Singkat cerita kita tanya ke bagian reception, akhirnya mereka kasih solusi boleh mandi di salah satu gedung yang lain gitu. Jadi di gedung itu tuh ada beberapa kamar yang mungkin kelasnya tuh lebih tinggi teman-teman, jadi dia tuh kayak mezanin gitu. Kita nyampe di kamarnya itu tuh kayak di lantai atas gitu, living room, habis itu kita bisa turun ke bawah, dan di bawah itu tuh ada kamar mandinya gitu, sama ada kamar tidurnya ya. Jadi singkat cerita akhirnya kita masing-masing gantian masuk ke kamar itu buat mandi gitu, dan akhirnya kita bisa ngelihat kamarnya dan coba mandi di sana juga kan berarti. Aku sempat record beberapa gambar. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kalau ditanya
cukup atau enggak ya pasti namanya liburan selalu pengennya lebih ya teman-teman. Kita udah pergi seminggu pun kadang-kadang kalau bisa 8 hari, kita udah pergi 13 hari, kalau bisa 14 hari. Nah kemarin kita cuma dapetnya 2 hari 1 malam, ya kepikiran kayaknya kalau bisa lebih panjang lebih enak. Cuman ternyata ya memang waktunya kan nggak bisa juga kan. Kita pergi di Sabtu, pulang Minggu gitu. Besoknya Senin kita udah kerja, anak-anak juga udah sekolah. Cuman memang pilihan berlibur ke Bandung tuh selalu menjadi hal yang menarik karena jaraknya kan juga nggak terlalu jauh dari Jakarta. Dan udaranya sih yang paling luar biasa sih teman-teman. Di Jakarta tuh lagi panas-panasnya gitu kan. Bisa 30, bisa 39 derajat, bahkan bisa 40 derajat gitu. Kalau lagi peak-peaknya di siang hari gitu kan. Jadi pergi ke Bandung tuh kayak ya bener-bener refreshing aja gitu. Kitanya liburan, udaranya juga enak gitu kan. Bahkan malam hari di daerah Serasan Bajuri tuh kalau nggak pakai sweater kayaknya bisa kedinginan sih. Jadi sekian teman-teman vlog liburan kita ke Bandung selama 2 hari 1 malam. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.